Halo, berikut ini dapat kamu simak cerpen berjudul Rumah yang Dikuburkan, karya Satmoko Budi Santoso. Kalau pada suatu hari, ia jumpai ayahnya sudah dalam keadaan gantung diri, maka ia akan langsung bersyukur. Kalau pada suatu hari, ia pergoki ibunya sedang bermesraan dengan entah siapa di gudang belakang rumah, tentu ia juga akan bersyukur. Sudah sewajarnya jika ayahnya harus mengambil keputusan gantung diri. Rasanya hanya jalan itulah yang paling memungkinkan, mengingat istrinya sendiri semakin nekat mengumbar keinginan. Dulu ia sempat menduga kejadian di gudang belakang rumah tak akan terulang, dan sebagai laki-laki ayahnya akan dengan mudah melupakan. Rupa-rupanya kejadian di gudang belakang rumah itu terus terulang. Bahkan seperti meminta dengan sengaja bahwa ayahnya bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana ayah? Ia pernah bertanya. Tak apa-apa, sebaiknya begitulah. Sudah seharusnya. Ya, tak perlu dicari sebab dan alasannya. Yang pasti sudah terjadi. Entah dengan lelaki siapapun, aku tak peduli. Ayah tak cemburu. Sebagai laki-laki, ayah tak menuntut, tak merasa kalah. Pertanyaanmu bagus. Tetapi memang sudah sebaiknya. Ia tercekat, mengulum ludah, memandang hamparan ladang tembakau. Selintas masih dilihatnya para pemetik tembakau mengenakan mantel anti air hujan. Ayahnya meluruskan kaki di meja beranda. Ia memutuskan diri untuk berkuda, meninggalkan ayahnya. Begitu hampir setiap hari, waktu berjalan dingin. Di daerah es, ayahnya dikenal sebagai juragan, orang kaya yang memiliki ladang tembakau cukup luas. Hampir semua pekerja yang merawat ladang tembakau itu adalah warga daerah es sendiri, yang merasa cocok bekerja untuk ayahnya. Orang-orang yang bekerja pada ayahnya hanya ingin mengabdi. Ayahnya sendiri tipe orang yang bisa menghargai siapapun. Itulah yang membuat warga daerah es selalu tunduk. Bahkan ada yang tak segan berjalan menunduk-nunduk. Berjalan sangat sopan dan hati-hati jika di depan ayahnya. Pada setiap sore, ayahnya akan selalu menghibur diri, menginginkan kegundahannya bisa bebas dengan berkuda. Sengaja ayahnya berkuda sendirian, mengelilingi keluasan ladang tembakau. Sengaja ayahnya menghirup udara sesegar dan sebanyak mungkin. Tak mau merasa tertekan. Kalau pada suatu sore sang ayah berpapasan dengan sang anak yang kebetulan juga sedang berkuda, maka sang anak akan menyambutnya dengan biasa-biasa saja. Ternyata benarlah, antara ayah dan anak tak perlu menganggap ada yang istimewa. Ayah dan anak cukup hanya bertegur sapa ringan. Tak perlu menampakkan kasih sayang berlebihan. Bahkan kalau tegur sapa itu sudah dilakukan berkali-kali, terhitung berkali-kali dalam suatu minggu misalnya, bukankah yang kemudian muncul justru rasa bosan? Karenanya ia memutuskan jika bertukur sapa cukup jika dinilai penting, dan terlebih lagi kalau memang mau, jika berkehendak, jika tak berkehendak, apalah yang bisa dipaksakan? Berkuda dan mengelilingi ladang tembakau yang luas, dua hal itulah yang memberikan jaminan kebebasan. Siapapun yang menempuhnya pasti merasa lapang dada. Kawasan tanah dataran tinggi mampu memberikan kenyamanan, terutama bagi orang yang memilih hidup untuk frustasi, seperti ayahnya. Kadang-kadang, ia sengaja memandang ayahnya dari kejauhan, melihat kemungkinan bahwa ayahnya akan mengisi waktu luang sebagai alasan frustasi. Hal wajar yang selayaknya diterima laki-laki. Tak perlu memberontak, lebih baik dibikin abadi. Kadang-kadang dari kejauhan, itulah ia melihat ayahnya berkuda dengan tatapan mata kosong. Seperti seorang pangeran yang tak lagi punya wibawa. Kuda yang ditungganginya lumayan gagah. Namun kekosongan matanya bisa sebagai bukti bahwa sang ayah adalah laki-laki yang harus rela menghancurkan kelelakiannya. Entah sudah berapa kali putaran dalam sekali jalan ia melihat ayahnya mengelilingi ladang tembakau. Entah berapa waktu lagi yang dibutuhkan ayahnya untuk sekedar menghibur diri. Hari berpilin,
berubah, berganti. Pagi, siang, sore, malam. Seperti piranha beku yang tak sanggup menjelaskan makna. Waktu menjadi bernilai kosong. Ayahnya masih berkuda. Rumah seperti terkuburkan, serta-merta. Kalau ada yang sedikit istimewa dalam ruang tamu, hanyalah sebiji foto keluarga yang bertengger di dinding. Ia, ayah, dan ibunya tersenyum. Tak masam. Kejenakaan yang tersisa. Kebahagiaan yang memancar dari senyuman. Sampai kapanpun, ketiga orang dalam foto itu akan terus tersenyum. Siapapun yang memandangnya akan ikut merasa bahagia. Foto yang akan bergoyang ringan ketika ditiup angin dari arah ladang tembakau. Melewati beranda, melewati jendela. Ngungun di ketiga wajah yang tersenyum. Ia sendiri hanya mengenakan celana pendek, butek. Sementara ayah dan ibunya mengenakan busana Jawa, sempurna dengan belangkon. Ia kerap membayangkan ibunya akan bergumul dengan entah siapa, tepat di depan mata kepalanya sendiri. Atau ia akan melihat bersama-sama dengan ayahnya. Pasti dengan perasaan ikhlas. Wajarlah, sampai suatu kesempatan dalam rutinitas hari-hari yang memuncak beku, ia jumpai ayahnya yang gantung diri. Tepat di tengah ruang tamu, menghadap foto keluarga yang tersenyum. Tak mesti menjulurkan lidah. Tak mesti membelalakkan mata. Ayahnya mati. Ia memastikan ibunya akan biasa-biasa saja melihatnya. Justru dengan ringan akan menurunkan mayat suaminya dari tali gantungan, pun menguburkannya sendiri. Ia tahu, ketika ia melihat ayah yang dalam keadaan gantung diri, ibunya masih bergumul dengan entah siapa di gudang belakang rumah, dekat kandang kuda. Kerap ia tergoda, sekali waktu ingin membakar tumpukan jerami yang ada di pinggir-pinggir dinding papan kayu di luar gudang. Biarlah ibunya mati saat tengah bergumul. Namun, hal itu tak urung ia lakukan. Ia menggagalkannya sendiri. Ia memang akan terus merasakan suasana rumah semakin membusuk, tanpa ada alasan dan jawaban atas pertanyaan. Ia justru sangat bersyukur ayahnya memilih gantung diri dengan semangat yang penuh tawa. Ia kasihan melihat ayahnya menghibur diri dengan berkuda, mengelilingi ladang tembakau setiap sore. Yogyakarta, 2001. Widiantoro.